Halo rekan-rekan mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anwar Fuadi. Kita lanjutkan belajar kita di mata kuliah proyek Sistem Informasi 2. Pada video kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang sebuah diagram yang termasuk dalam kategori Unified Modeling Language, yakni Activity Diagram. Tujuan pembelajarannya adalah supaya rekan-rekan mahasiswa itu bisa memahami fungsi-fungsi dari diagram activity dan rekan-rekan mahasiswa mampu membaca dan juga mampu untuk membuat activity diagram. Oke, sebelum kita lanjutkan materi kita, saya harapkan rekan-rekan mahasiswa sudah mengerjakan tugas sebelumnya, yakni rekan-rekan harus membuat grup maksimal 3 orang, memilih studi kasus, dan kemudian membuat use case diagram untuk setiap masing-masing kelompok, begitu. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke dalam materinya, yakni activity diagram. Untuk apa sih sebenarnya activity diagram? Activity diagram itu digunakan untuk menggambarkan prosedural aspek dari aktivitas yang ada di dalam aplikasi, begitu. Diagram ini berorientasi pada urut-urutan proses sehingga nanti akan digunakan untuk menggambarkan urutan bagaimana bisnis proses berjalan ketika aplikasi digunakan. Nah, activity diagram kalau kita mau gambarkan secara detail, kita bisa melengkapi parameter untuk input ataupun parameter untuk output ya. Tapi kita di dalam praktikum ini kita gunakan yang simple saja, kita tidak perlu masuk ke area parameter. Kemudian di dalam activity diagram ada action yang digambarkan dalam bentuk dalam bentuk rectangle, dalam bentuk persegi panjang tetapi dengan sudut yang tidak lancip, begitu. Nah, kemudian selain action, action ini menggambarkan menggambarkan sebuah aktivitas, gitu. Menggambarkan sebuah aktivitas yang bersifat atomik, yang tidak terkait dengan aktivitas yang lain. Kemudian di setiap activity itu dilengkapi dengan edge atau dilengkapi dengan arah, begitu. Jadi setiap activity setiap action itu harus dilengkapi dengan edge yang menunjukkan setelah action itu selesai dikerjakan kemana arah selanjutnya, gitu. Jadi tidak ada action yang memiliki tidak ada action yang dia seperti anak hilang yang tidak jelas setelah dia selesai itu langsung ke mana, begitu. Jadi harus jelas. Nah, kemudian pada setiap edge itu bisa diletakkan sebuah guard atau condition. Jadi action ini akan lanjut, misalkan ya, kalau kita lihat yang bawah ini, action A akan lanjut ke action B jika guard B ini sudah terpenuhi, begitu. Nah, kemudian di dalam setiap activity diagram pasti akan ada initial node sebagai titik awal di mana activity akan bermula dan di akhir itu akan ada activity final node. Nah, terus kemudian ada final node yang lain yang namanya flow final node, di mana ketika flow final node ini tercapai berarti sebuah action, sebuah rangkaian action itu sudah selesai. Tetapi bisa jadi di bagian yang lain itu masih ada yang selesai. Berbeda dengan activity final node, di mana kalau titik ini sudah tercapai artinya semua action itu sudah berhenti, sudah selesai. Terus ada notasi yang lain yaitu decision node. Nah, ketika kita membuat sebuah activity diagram, pasti kita akan menemui percabangan, begitu ya. Kalau kita belajar di mata kuliah pemrograman, ada if, ada else, ada switch case, begitu. Nah, di sini juga ada. Jadi kita gambarkan dengan menggunakan decision node, di mana decision node ini digambarkan dalam bentuk belah ketupat. Nah, di mana ada input, kemudian ada percabangan, bisa jadi ke kanan, bisa jadi ke kiri atau ke bawah. Di mana di sini ada di setiap edge ini ada guardnya, sehingga nanti kemana flow ini akan berjalan disesuaikan dengan guard mana yang terpenuhi, begitu. Nah, kemudian ketika proses itu sudah bercabang,
Ketika mau dijadikan satu lagi, itu kita bisa memanfaatkan notasi merge. Contohnya, misalkan di sini, ketika attend lecture, jadi mengikuti perkuliahan, kemudian mengikuti exam. Jadi kalau dari sini terlihat ya, edge-nya ya, arahnya pasti ke sini, tidak mungkin ke bawah, selalu ke kanan ini karena ada panahnya jelas. Jadi write exam berarti mengikuti ujian. Nah, kemudian di sini ada percabangan. Nah, di sini ada percabangan di mana setelah percabangan ini ada dua pilihan edge yang bisa dilalui, yaitu yang pertama itu jika grade-nya tidak sama dengan 5. Tidak sama dengan 5. Wah, ini salah ya. Seharusnya tidak seperti ini ya. Seharusnya lebih besar dari 5 begitu ya. Jadi kalau guard-nya ini lebih besar daripada 5 berarti perkuliahan selesai. Tetapi kalau guard-nya itu tidak sama dengan 5, lebih kecil daripada 5 begitu, ini seharusnya ya, berarti lebih kecil daripada 5, dia akan mengulangi ujian lagi sampai seterusnya, dia akan terus berputar-putar. Nah, ini menjadi looping ya, looping sampai dia nilainya itu lebih besar daripada 5 baru dia akan selesai. Jadi ini adalah notasi decision dan ini adalah notasi merge. Nah, ini contoh yang lain. Setelah mendaftar kemudian ada decision, place available sama no place available. Nah, kemudian dia bisa masuk ke sini. Nah, setelah ini juga setelah percabangan bisa jadi digabungkannya secara langsung tanpa melalui notasi merge. Jadi bebas ya, yang penting diagramnya bisa dipahami dengan baik. Nah, selain decision dan merge ada percabangan yang lain yaitu parallelization atau paralel, di mana dengan menggunakan pipe seperti ini ya, paralel. Nah, artinya kalau decision itu hanya ada satu flow yang berjalan sesuai dengan guard-nya, kalau paralel artinya berarti dua flow ini dua-duanya berjalan. Jadi ketika misalkan ini register, daftar, setelah daftar kemudian nanti ikut mengerjakan tugas, kemudian menghadiri perkuliahan. Nah, ini menghadiri perkuliahan dan mengerjakan tugas ini dikerjakan secara paralel, jadi tidak pilih salah satu, dua-duanya dikerjakan. Baru ketika dua-duanya ini sudah selesai, bisa melanjutkan untuk mengikuti ujian gitu. Nah, jadi kalau yang tadi ini adalah parallelization-nya atau percabangannya atau pipe-nya. Nah, di sini ada penggabungannya gitu. Atau kadang-kadang disebutnya yang ini adalah join ya, ketika synchronization digabung ini adalah join, dan di sini adalah forking gitu. Jadi seperti garpu ya. Jadi ini forking, ini join. Kalau yang tadi ini adalah decision, yang ini adalah merge begitu. Oke, nah ini contohnya yang atas sama yang bawah sama atau tidak? Sama ya. Nah, jadi kita anggap sama. Jadi ketika ada parallelization itu boleh digambarkan dengan forking dan join, atau boleh saja langsung digambarkan dari sebuah action itu keluar dua buah edge begitu. Minimal ada satu edge, dua boleh. Kemudian juga di sini berarti ini artinya sama. Write exam baru bisa dijalankan ketika mahasiswa sudah mengikuti mengerjakan tugas dan mengikuti perkuliahan. Nah, ini contoh yang lain ketika membuat dan mengirim undangan. Nah, di sini ada merge ya, ini merge, di sini ada forking. Setelah forking di sini ada decision. Terus di sini ada decision. Nah, di sini ada apa ini? Flow final node. Jadi bukan berakhir seterusnya. Jadi ini berakhir untuk flow yang ini. Jadi setelah print invitation ini kan ada dua flow ya. Ada flow yang atas sama ada flow yang ke bawah begitu. Nah, di sini bisa jadi dia flow yang bawah itu berhenti dulu atau yang atas berhenti dulu gitu. Nah, yang pasti kalau semua ini sudah tercapai artinya sama dengan yang satu ini. Jadi kalau final activity node ini sudah tercapai berarti semuanya ini sudah selesai. Tapi kalau hanya yang sampai sini artinya kemungkinan masih ada flow lain yang berjalan. Nah, ini kira-kira atas sama bawah sama atau tidak kira-kira? Coba rekan-rekan analisa. Register, kemudian participate and assignment, no, yes, dan lecture, write exam. Sama atau tidak? Nah, tidak sama ya. Ada yang tahu kenapa tidak sama? Nah, coba kita lihat di sini. Di sini yang bawah ya,
hanya boleh mengikuti exam ketika sudah mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas begitu. Kalau tidak mengerjakan tugas, berarti ya dia langsung selesai, tidak ikut exam. Kalau yang di atas, yang penting dia mengikuti perkuliahan, dia bisa mengikuti exam, entah dia itu mengerjakan tugas atau tidak, begitu ya. Oke. Kemudian ada konektor. Nah, barangkali ketika kita membuat diagram itu terlalu besar sehingga harus berpindah tempat, atau diagram kita terlalu rumit sehingga harus lompat dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kita bisa menggunakan konektor ya. Nah, konektor ini kita menggunakan circle, menggunakan apa ini? Bundar, kemudian dikasih huruf yang sama. Berarti Y ini nanti akan dilanjutkan ke Y. Kalau tidak menggunakan konektor akan seperti ini, langsung edge-nya. Nah, kalau menggunakan konektor berarti ke titik A, nanti lompat lagi ke titik A. Ini digunakan sekali lagi barangkali ketika kita membuat diagramnya lebih dari satu halaman, sehingga perlu ada konektor, atau satu halaman tetapi diagram kita terlalu rumit begitu. Jadi kita bisa menggunakan konektor ini. Nah, kemudian ada juga swim lane atau partition. Ketika kita membuat diagram, kalau kita mau membuatnya lebih detail, jadi dengan menggunakan swim lane ini kita lebih bisa membuat diagram ini lebih jelas. Ya, ini siapa yang mengerjakan sebuah action di dalam sebuah activity. Write exam, siapa yang mengerjakan? Student. Kemudian mengoreksi siapa? Profesor. Kemudian yang mengeluarkan sertifikat itu adalah sekretariat begitu. Oke, ini contoh lain ketika menggunakan partition. Jadi ada swim lane-nya. Jadi jelas activity-nya tetap sama diagramnya, cuman dia ketika dilengkapi dengan partition akan menjadi lebih jelas siapa yang mengerjakan activity tersebut. Nah, ini adalah rangkumannya, notasi-notasi yang bisa kita gunakan di dalam menggambarkan activity. Yang pertama ada action, yang kedua ada activity. Nah, ini activity ini menggambarkan keseluruhan ya, kita ambil yang action saja sama. Jadi action ini ada di dalam activity. Jadi sama seperti kita menggambarkan use case, ini adalah border paling luarnya. Tapi kalau kita menggunakan swim lane, berarti border paling luarnya itu adalah swim lane-nya. Initial node berarti ini adalah titik awal, activity final node berarti ini kalau tercapai berarti semuanya sudah harus berakhir. Kemudian ada decision node, ada decision, ada merge. Yang ini harus berjalan salah satu, kalau yang di bawah paralel sama synchronization atau kadang-kadang kita sebut sebagai forking dan join, ini artinya berjalan secara paralel. Kemudian ada juga flow final node yang kadang kalau bercabang bisa jadi salah satu cabang itu akan berhenti terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan notasi yang ini. Kemudian untuk edge menghubungkan satu action ke action yang lain kita menggunakan panah yang bisa kita letakkan guard di dalamnya. Kemudian kita bisa menggunakan swim lane atau partition untuk membuat diagram kita lebih jelas siapa yang mengerjakan sebuah action. Oke, materi yang kita diskusikan ini saya ambil dari buku UML at Classroom yang dikarang oleh Martina Seidel dan Christina Hummer. Teman-teman bisa cari e-booknya ataupun beli melalui toko-toko melalui toko buku yang menyediakan buku impor. Oke, tugas dari masing-masing kelompok adalah membuat activity diagram untuk projectnya masing-masing. Minimal teman-teman harus membuat 3 diagram activity ya. Oke. Sebelum teman-teman mengerjakan tugas, mari kita coba untuk membuat diagram ini bersama-sama. Oke, ini yang di video sebelumnya kita membuat use case diagram ya. Jadi saya menggunakan star UML, teman-teman boleh menggunakan apa saja. Oke, kita mulai dengan menambah diagram yang akan kita buat. Yang selanjutnya adalah activity diagram. Oke, saya mau membuat activity diagram untuk proses kenaikan kelas gitu. Karena kita contoh yang saya pakai kemarin adalah ini adalah sistem informasi akademik yang mengurusi perkuliahan rekan-rekan mahasiswa. Sekarang coba kita lihat bagaimana activity diagram untuk proses kenaikan kelas. Saya akan buat swim lane terlebih dahulu. Oke, swim lane ada yang vertikal, ada yang horizontal. Bebas ya, kita pakai yang ini. Yang pertama itu ada dosen, kemudian ada administrator,
administrator, kemudian akan ada mahasiswa. Oke, kita tata dulu swimlane-nya. Dosen kita buat sedikit lebih besar. Kemudian administrator sedikit lebih besar lagi, mungkin lebih banyak aktivitasnya. Kemudian ada mahasiswa. Oke, proses kenaikan kelas. Apa sih yang terjadi ketika teman-teman sudah menyelesaikan satu semester? Kita mulai dengan initial note. Siapa yang memulai aktivitasnya? Itu adalah dosen ya, yang memulai. Apa action yang dilakukan oleh dosen? Yang pertama, dosen akan melakukan penilaian ya, menilai perkuliahan. Kalau mau dibuat prep, kita harus centang yang ini sehingga dia bisa turun ke bawah. Kita bisa buat lebih kecil bentuknya. Oke, setelah menilai perkuliahan, semua kuliah sudah dinilai, kemudian administrator akan melakukan kalkulasi indeks prestasi semester. Nah, kemudian setelah dikalkulasi, sebenarnya mahasiswa nanti akan ada ada tiga kemungkinan. Bisa jadi dia akan tinggal kelas. Oke. Jadi teman-teman tidak naik kelas. Atau bisa jadi teman-teman akan naik, tetapi statusnya percobaan. Terus kemudian kalau semuanya lancar, berarti mudah-mudahan semuanya akan naik kelas. Oke. Sepertinya swimlane-nya kurang panjang. Tarik ke bawah. Oke. Kemudian, nah ini. Setelah dikalkulasi, ada kemungkinan akan naik, ada kemungkinan akan tidak naik, begitu ya. Oke, kita letakkan control flow-nya terlebih dahulu. Kita letakkan edge-nya dari start, kemudian dia akan ke kalkulasi IP, kemudian akan ada decision. Decision yang pertama, setelah dikalkulasi, bisa jadi dia akan tinggal kelas atau naik kelas, karena di sini masih ada lagi. Kita letakkan merge lagi satu, kemudian kita letakkan control flow tersini, kemudian bisa jadi akan naik semester percobaan, bisa jadi akan naik kelas. Nah, oke. Kita lihat apa syaratnya. Apa yang membuat ketika setelah dikalkulasi teman-teman akan tinggal kelas. Nah, di sini di bagian bawah teman-teman bisa meletakkan guard-nya. Di sini apa? Ketika IPS lebih kecil daripada 2. Ketika IPS lebih kecil daripada 2, jadi teman-teman klik di edge-nya ya, kemudian di bagian kanan bawah itu teman-teman bisa isi di bagian guard gitu. Ketika IPS-nya lebih kecil daripada 2, teman-teman akan tinggal kelas. Berarti kalau di sini guard-nya adalah ketika IPS lebih besar atau sama dengan 2. Jadi minimal 2 untuk bisa naik kelas. Nah, tapi setelah di sini tidak bisa langsung naik kelas. Bisa jadi teman-teman akan naik percobaan atau naik kelas. Apa yang membuat teman-teman itu naiknya semester percobaan, tidak langsung naik kelas begitu? Kita taruh di guard-nya. Yang tahu kenapa bisa naik semester percobaan? Karena teman-teman memiliki nilai D atau E gitu ya. Nah, teman-teman memiliki nilai
salah satu dari, walaupun teman-teman IPS-nya itu 3, tetapi kalau ada salah satu mata kuliah yang teman-teman mendapatkan nilai D atau E, teman-teman akan naik semester percobaan. Yang nanti naiknya bisa digagalkan, namanya juga percobaan. Kalau tidak ada D dan E, berarti teman-teman akan naik kelas. No D, E. Tidak ada D atau E. Oke. Kemudian kalau sudah naik kelas berarti sudah selesai ya. Kita kasih final note, kita taruh di paling bawah sini. Kalau sudah naik kelas berarti proses ini sudah selesai. Kalau tidak naik kelas juga proses ini sudah selesai. Nah, teman-teman kalau mau merapikan, ini edge-nya bisa diklik, kemudian teman-teman bisa tarik untuk bisa punya bentuk yang lain garisnya begitu. Nah, begini. Kurang terpinggir, masih nabrak action yang lain. Oke. Nah, kemudian ada yang hilang nggak nih? Kan sudah jelas ya. Kalau tidak naik kelas ya selesai. Kalau naik kelas selesai. Kalau naik semester percobaan apa yang terjadi? Nah, teman-teman akan naik semester percobaan, kemudian nanti dosennya akan memberikan nilai untuk semester percobaan teman-teman, menilai NSP. Nah, berarti dari sini naik percobaan, kemudian nanti dosen akan memberikan nilai NSP. Gitu. Ini kita tarik ke bawah sini biar kita masih punya ruang. Setelah NSP apa yang terjadi? Nah, setelah NSP akan ada percabangan lagi. Bisa jadi NSP-nya lulus, bisa jadi tidak, kan gitu ya. Sini ada decision lagi. Oke, control flow-nya. Jadi alternatifnya kalau sudah naik semester percobaan, kita bisa naik kelas, atau juga kita bisa tinggal kelas gitu. Kita bisa atur garisnya supaya tidak bertabrakan begitu ya, biar jelas. Oke, jadi kalau masih ada DE-nya lagi, nah ini kita kasih guard ya. Ternyata guardnya sama, masih ada DE. Nah, masih ada DE ya dia akan tinggal kelas. Tapi kalau setelah melalui NSP dia sudah tidak ada DE-nya, no DE, berarti dia akan naik kelas. Nah, ini tinggal dirapikan biar lebih biar lebih jelas begitu. Jadi kalau kita baca, proses kenaikan kelas itu dimulai dengan setelah selesai mengikuti perkuliahan ya, dosen akan memberikan nilai perkuliahan. Setelah semua dosen itu memberikan nilai perkuliahan, admin, kalau di kita Mas Ari, dia akan melakukan kalkulasi IP yang dibantu oleh sistem. Nah, setelah dikalkulasi akan ada dua kemungkinan. Apakah IPS-nya di bawah 2 atau di atas 2? Kalau di bawah 2, maka dia akan tinggal kelas. Dah, selesai. Kalau di atas 2, dicek lagi ada nilai DE-nya atau tidak. Kalau ada nilai DE-nya, dia akan naik ke semester percobaan. Terus kalau dia tidak ada nilai DE-nya, berarti dia akan naik kelas. Selesai. Nah, kalau naik ke semester percobaan, dia mengikuti semester percobaan, kemudian dilanjutkan dengan dosen yang memberikan nilai NSP. Nah, ketika dosen sudah memberikan nilai NSP, dilihat apakah setelah NSP masih ada DE-nya atau tidak. Jangan-jangan teman-teman sudah mengikuti NSP tapi tetap tidak diluluskan dalam dosennya. Karena ya tidak pernah datang, tidak pernah mengikuti NSP begitu. Nah, jadi dia akan tetap tinggal kelas. Nah, kemudian setelah tinggal kelas ternyata dia ya udah selesai gitu. Oh iya, ada satu aktivitas lagi yang harus dilakukan oleh administrator ketika dia akhirnya setelah naik semester percobaan tapi kemudian dia tinggal kelas gitu. Oke, ini saya hapus dulu. Kalau untuk menghapus tinggal klik kanan kemudian delete. Nah,
Ternyata kalau tidak naik kelas, akhirnya administrator harus menghapus data NSP-nya. Karena ketika NSP kan teman-teman sudah mengikuti perkuliahan di semester setelahnya ya. Nah, ketika dinyatakan tidak naik kelas ya berarti datanya harus dihapus begitu. Oke, guard-nya tadi adalah ketika masih ada di setelah sudah dihapus data NSP-nya berarti bisa masuk ke action yang selanjutnya yaitu tidak naik kelas begitu. Oke, jadi ini adalah contoh ketika kita membuat kita membuat activity diagram. Jadi diawali dengan initial, diakhiri dengan final. Setiap action itu akan ada age-nya. Nah, ketika berjalan itu ada decision dan juga ada kebetulan di sini tidak ada paralel ya. Jadi di sini hanya ada decision. Notasi merge-nya pun tidak saya pakai ya. Jadi kalau di sini ini kan ada dua flow ya. Dua flow ini bisa kita gambarkan dengan notasi merge di sini biar lebih bagus. Nah, itu intinya. Oke, teman-teman, ini adalah contoh bagaimana kita membuat activity diagram. Kembali lagi ke materinya. Teman-teman punya tugas untuk membuat activity diagram untuk project yang dipilih oleh masing-masing kelompok begitu, dan saya tugaskan untuk minimal setiap kelompok itu membuat 3 activity diagram. Silahkan identifikasi bisnis proses apa yang berjalan di dalam aplikasi yang perlu digambarkan dalam bentuk activity diagram. Tidak semuanya harus digambarkan, tapi cari saja minimal 3 yang paling penting dari project yang harus teman-teman kerjakan. Oke, itu materi yang kita diskusikan di pertemuan video kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.